Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan analisis data penelitian kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk skripsi menggunakan software SPSS. Pada video tutorial yang pertama, kita sudah mempraktikkan cara melakukan uji analisis deskriptif. Dan pada video kali ini, kita akan mempraktikkan cara melakukan uji normalitas dengan menggunakan data yang sama, yaitu ada data kelas eksperimental yang menggunakan small group discussion method dan kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Kemudian kita masuk ke bagian B, konsep dasar uji normalitas. Poin pertama, uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Kemudian yang kedua, data normal merupakan syarat mutlak atau syarat yang harus dipenuhi sebelum kita melakukan analisis statistik parametrik. Dalam hal ini, uji Poirot sample t-test dan uji independent sample t-test. Kemudian, jika data kita berdistribusi tidak normal, maka kita menggunakan analisis statistik non-parametrik, yaitu uji Wilcoxon dengan uji Mann-Whitney. Selanjutnya, dalam statistik parametrik, ada dua macam uji normalitas yang sering dipakai, yaitu uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan uji normalitas Shapiro-Wilk. Kemudian kita melangkah ke bagian selanjutnya, yaitu hasil uji normalitas dengan software SPSS. Pada tabel ini, kita dapat melihat di kolom kelas, hasil belajar terdiri dari 4 variabel, yaitu ada pretest untuk eksperimen, posttest untuk eksperimen, dan pre dan posttest untuk kelas kontrol. Kolom selanjutnya adalah uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Untuk semua data, baik pada uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk, nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi tidak normal. Sehingga, karena data penelitian berdistribusi tidak normal, maka kita dapat menggunakan statistik non-parametrik, yaitu uji Wilcoxon dan uji Mann-Whitney untuk melakukan analisis data penelitian. Baik, langsung saja kita masuk ke program SPSS. Ini adalah tampilan awal, kita masuk ke variable view. Kemudian kita akan membuat variabel, kita tulis hasil, kemudian kelas. Pada kolom hasil, angka desimal kita rubah menjadi 0, kelas juga berubah menjadi 0. Pada label, kita tulis hasil belajar writing skill, kemudian kelas. Pada kolom values pada kolom values kita isi menggunakan 4 variabel ini. Yang pertama kita gunakan pretest eksperimen menggunakan small group discussion method, kemudian kita add. Selanjutnya yang kedua, post test eksperimen dalam kurung small group discussion method, kemudian kita add. Selanjutnya pretest untuk kelas kontrol menggunakan model pembelajaran konvensional, kemudian kita add. Selanjutnya 4 kita masukkan post test kontrol konvensional, kita add. Oke teman-teman, silakan masuk ke data view. Nah, di sini ada 2 variabel, hasil dan kelas. Kemudian kita input data
pretest maupun posttest di kedua kelas dengan cara seperti ini. Kita copy dulu di sini, kemudian kita kasih kode sesuai dengan kode kelas. Kita tulis 1, kemudian kita copy, taruh di bawah, kemudian masukkan kode kelas. Setelah itu pretest untuk kelas kontrol, kita masukkan kode kelas 3, kemudian yang terakhir posttest untuk kelas kontrol, kita copy, kemudian kode 4. Setelah itu kita copy semua nilai yang sudah kita berikan kode kelas, copy, kita import, dan pastikan jumlah totalnya itu secara keseluruhan adalah 80. Setelah itu kita masuk ke menu Analyze, kemudian masuk Descriptive Statistic, masuk Explore, kemudian variabel hasil kita masukkan ke Dependent List, kelas ke Factor List. Sekarang klik Plots, klik pastikan Normality Plots with Test tercentang, Continue, oke. Dan ini adalah output uji normalitas kita. Silakan kita langsung menuju ke Test of Normality. Jadi teman-teman, ini adalah hasil tes normality kita menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan Sapir-Whorf. Baik teman-teman, saya rasa cukup sekian praktek bagaimana cara kita menguji normalitas data penelitian. Baik teman-teman, jika video ini bermanfaat silahkan di-share ke teman-teman yang lain. Barangkali ada temannya yang membutuhkan. Apabila ada kekeliruan dalam perhitungan ini, silahkan komen di kolom komentar agar bisa menjadi cross check kita bersama. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.